Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sampel X, teman-teman. Kali ini sampel X akan membahas tentang laju reaksi. Ini ada soalnya. Pada reaksi X plus 2Y menghasilkan Z diperoleh data sebagai berikut. Ada di sini konsentrasi X-nya dan Y mol liter pangkat min 1, teman-temannya. Laju reaksi pembentukan Z. Satuannya adalah mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Tentukanlah order reaksi total, rumus laju reaksi, nilai tetapan laju reaksi atau K dan satuannya, dan juga nilai X. Di sini tugas kita seperti biasa teman-teman mencari terlebih dahulu masing-masing dari order reaksi dari si X dan si Y. Kita menuju ke order reaksi X dulu teman-teman. Ini yang A ya, order reaksi total, tapi kita mencari order reaksi terhadap X dulu. Reaksi itu bisa kita simpulkan Rx teman-teman ya. Ini bukan rumus atau bukan satuan, hanya singkatan saja. Order reaksi terhadap X bisa kita simpulkan dengan A kecil ya teman-teman ya, atau X juga bisa X kecil. Cuman di sini X-nya ada X, kalau pakai X kecil ntar takutnya jadi ketuker atau gimana ya, makanya kita bedakan menjadi A kecil. Untuk mencari order reaksi X, kita harus melihat dua data percobaan Y yang sama. Kalau mencari X berarti kita harus melihat Y-nya. Oke teman-teman. Nah di sini Y yang sama itu ada di data percobaan ini, kita bikin nomor dulu 1, 2, 3, 4. Sini data percobaan yang kedua ya. Dan ketiga. Berarti kita pakai data percobaan kedua dan ketiga. Nah, karena rumus laju reaksi itu adalah V sama dengan K dikali ini, di sini konsentrasinya X ya. X dan juga konsentrasi Y. Nah, kalau si konsentrasi X ini order reaksinya itu adalah A teman-teman ya. Kalau Y kita simpulkan order reaksinya itu adalah B kecil. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, karena kita ada dua data percobaan, maka kita membandingkan dua data percobaan juga. Dari data percobaan keberapa? 2 dan 3. Ini data percobaan kedua. Data percobaan yang ketiga sama rumusnya ya. Kita bikin perbandingan K. Kalau K-nya itu adalah ketetapan, jadi dia otomatis sama. Nanti bisa kita coret X yang ketiga, konsentrasi yang ketiga, dan juga Y pada tabel percobaan konsentrasi yang ketiga. Ini sama. Untuk order reaksi X itu adalah A. Kalau untuk order reaksi Y itu adalah B. Nah, di sini yang sama bisa kita coret. Ketetapannya ya, atau konstantanya adalah sama, bisa kita coret aja untuk mempermudah proses perhitungan. Di sini konsentrasi Y yang kedua dan konsentrasi Y yang ketiga. Ini ya, 0,2. 0,2 itu bisa kita coretkan teman-teman, sama ya, karena datanya sudah jelas-jelas sama, makanya bisa kita coret Y-nya. Maka yang tersisa adalah V2 dan V3 dan juga konsentrasi X yang kedua dan konsentrasi X yang ketiga. Kita masukkan saja V2. V2 itu adalah laju reaksi ya teman-teman. Laju reaksi yang kedua dan ketiga. Kita masukin 0,32 dibagi 0,64 sama dengan ini ya, tersisa ini ya, konsentrasi X yang kedua 0, ini kan X ya, 0,1. Data yang kedua maksudnya 0,1. Kita bikin kurung.
Ini order reaksinya jangan lupa ditulis ya teman-teman. Kalau B tadi kan udah habis, udah kita coret, berarti order reaksinya hilang. Untuk data percobaan ketiga, X yang ketiga, konsentrasi X yang ketiga adalah 0,2. Ini tiganya gak usah kita tulis lagi dan duanya ya, karena kan kita udah masukin nilai di data percobaannya itu. Nah, kalau kita bagi, inilah setengahnya ya teman-teman, 1/2. Kenapa 1/2? Teman-teman coba bagi saja antara pembilang dan penyebutnya. 0,32 dibagi 0,32 dan 0,64 dibagi 0,32, hasilnya pasti setengah. Juga sama, sudah jelas ya. Nolnya bisa kita coret jadi setengah dia. Buka kurung A. Karena di sini sama-sama setengah, antara rows kiri dan rows kanan bisa kita coret. Ini tersisa 1 ya. Ini tersisa 1 dan juga 1. 1 tuh tandanya habis ya teman-teman. Ini pangkat A, atau enggak usah kita kurungin juga boleh. Apa-apa. Jadi A sama dengan, ya A-nya sama dengan 1, karena di sini adalah 1 pangkat 1. Satunya juga kita coret gitu lah. Ya gitu ceritanya. Jadi ini adalah tentang pelajaran matematika yang menjelaskan tentang eksponen kalau tidak salah ya. Jadi A sama dengan 1. Lihat pangkatnya ya. A sama dengan 1. Kenapa ini pangkat 1? Karena 1 dipangkatkan 1 ya hasilnya tetap 1. Jadi kita dapatlah order reaksi terhadap X itu, atau yang bisa kita simbol dengan A kecil adalah 1. Order reaksi Y terhadap Y. Tadi kan X itu adalah A kecil, disimbolkannya order reaksinya. Kalau Y adalah B kecil. Di sini berarti tugas kita adalah melihat data percobaan. Kalau ini yang dicari Y, berarti kita melihatnya data percobaan si X-nya ya. Yang sama, adakah yang sama? Ada. Ini di percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Rumusnya masih sama, V1 per berarti V2 ya teman-teman ya. Untuk K-nya masih sama. Dikali konsentrasi X kali konsentrasi Y, bawah juga sama. Yang membedakannya kita bikin perbedaan ini konsentrasi yang pertama, ini konsentrasi yang kedua. Order reaksi juga sama. Kx itu tadi A kecil, sedangkan Y itu B kecil. Nah, sini yang sama bisa kita coret dulu supaya untuk mempermudah perhitungan. K-nya bisa kita coret. Konsentrasi X-nya tadi kan sama ya, 0,1, 0,1. 1 dan data percobaan 1 dan 2-nya sama, 0,1 dan 0,1. Maka dari itu bisa kita langsung coret saja. Ya, sekarang kita masukkan V-nya 0,16 V1-nya ya. Dibagi dengan 0,32. Ini masih kelipatan 2-nya teman-teman. Sepertinya bisa kita langsung cari nanti. Sama dengan Y1-nya adalah konsentrasi di Y1-nya 0,1, konsentrasi Y2-nya adalah 0,2. Kita masukkan dulu. Ini ya B ya, B si order reaksi si B-nya. Udah. Sekarang kita akan menyederhanakan. Ini adalah setengahnya teman-teman ya, 16 dan 32. Setengahnya teman-teman. Ini juga sama, setengahnya. Buka kurung B. Nah, ini bisa aja tadi langsung seperti ini teman-teman. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi B adalah 1.
Nah, ternyata order reaksinya sama-sama 1. Sekarang tugas kita adalah mencari order reaksi totalnya. Maka order reaksi totalnya ini order reaksi X-nya kita simbolkan dengan A dan order reaksi B-nya kita simbolkan B. A ditambah B sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan adalah 2. Maka untuk A jawabannya adalah 2 teman-teman ya. Jawaban A sudah selesai. Lanjut teman-teman, sekarang mencari rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi biasa kita tulis V sama dengan K dikali konsentrasi yang diketahui adalah X dan Y ya teman-teman ya. Pangkat ordernya, kalau X itu ordernya A, Y ordernya B. Nah ini kalau untuk mencari rumus laju reaksi, teman-teman gak usah bingung, kita tinggal masukkan saja A dan B yang sudah kita cari order reaksinya ya. A nya 1, B nya 1. Berarti X pangkat 1, Y pangkat 1. Nah seperti itu teman-teman ya. Atau gak usah ditulis juga gak apa-apa, karena pangkat 1 itu bisa ditulis bisa tidak. Sekarang yang C, nilai tetapan laju reaksi dan satuannya. Nah, dia mencari K. Berarti kalau mencari K ini ya teman-teman ya di sini. Nah, berarti kita tulis dulu rumus laju reaksi yang sudah kita dapat, K dikali X pangkat 1 ya, gue sangat nggak ditulis nggak apa-apa ya. Y pangkat 1. Nah, untuk mencari K berarti yang kita keluarkan ruas kirinya dulu. K sama dengan ruas kirinya V dibagi si ruas kanan, berarti X dikali Y. Nah gitu teman-teman ya, gak usah bingung cari K gimana sih, ya udah tinggal kita keluarkan saja K nya, kita tulis dulu V nya karena di ruas kiri dia sendirian, gak ada lagi, V dibagi sisanya ruas kanan, berarti sisanya si X dan Y ini kita simpan di bawah. Nah K sama dengan, nah untuk mencari nilai K berarti kita harus memasukkan salah satu data percobaan ini. Bisa data percobaan 1, 2, atau 3. Kalau 4 tidak bisa karena X-nya belum kita temukan ya. Di sini saya akan mengambil contoh ini aja deh teman-teman ya. Si data percobaan ke 1 ini. V-nya 0,16. Iya, kita pakai data 1 teman-teman ya. V-nya 0,16. Nah, karena di sini C nilai tetapannya itu membutuhkan hasil K dan satuannya. Berarti kita masukkan ini satuan masing-masing yang ada di data percobaan. Untuk V, satuannya mol L-1 detik min 1. Usah bingung ya teman-teman, bisa kita sederhanakan nanti. Mol dikali L pangkat min 1 detik tuh bisa kita simbolkan dengan S sekon ya teman-teman ya. S pangkat min 1 dibagi X dan Y nya ini apa? Dari data percobaan yang pertama ya. 0,1 X nya untuk Y nya 0,1 sama. Ternyata sama teman-teman. 0,1 satuannya apa? Mol L pangkat min 1. Mol L pangkat min 1 dikali dengan Y nya sama 0,1 juga dia ya. Kebetulan sama nih teman-teman. Jadi kita bisa mempermudah juga ya perhitungan supaya lebih cepat. Lanjut teman-teman ya, tidak usah pusing. Tulis dulu 0,16 ini karena di sini ada desimal ya, 0,0, berarti bisa kita keluarkan. Jadi 16 bisa kita bikin seperti ini juga kan teman-teman. 16 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Hasilnya sama jadi 0,16. Teman-teman gak usah bingung ya. Ini adalah pelajaran matematika juga. Pasti teman-teman sudah lebih bisa daripada saya.
S pangkat min 1 dibagi 0,1 dikali 0,1. 0,1 itu kan sama saja dengan 10 pangkat minus 1, ya nggak teman-teman? Dikali. Nah, ini kita yang ini dulu ya, bilangan si 0,1 dulu. Hasilnya adalah, kalau untuk perkalian, kita tinggal kalikan saja pangkatnya ya teman-teman. Jadi minus 1 ditambah minus 1 adalah hasilnya berapa teman-teman? 10 pangkat minus 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. 10 pangkat minus 2. Sekarang tinggal satuannya nih, mol dan mol. Di sini ada 2 ya. Mol dan mol, ini kan kali ya teman-teman ya. Kurung-kurung ini artinya kali. Mol dikali mol kali mol. Di sini mol itu karena nggak ada pangkatnya, kita pangkatkan 1, sama saja kan. Jadi mol pangkat 1 dikali mol pangkat 1, berarti 1 ditambah 1 berapa? Adalah 2. Jadi adalah mol pangkat 2. Ini mol dikali mol, berarti hasilnya adalah mol pangkat 2. Sekarang sama, L dikali L. Gak usah bingung ya, bisa langsung nggak teman-teman? Pasti bisa. Aduh maaf. L dikali L pangkat min 1. Jawabannya adalah berapa teman-teman? L pangkat min 2, ya betul. Karena min 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang sudah terlihat ya, yang sama bisa kita coret. Ini kita coret sama 10 pangkat minus 2. Jadi K sama dengan 16 dikali kalau pembagian mol itu ini yang atas teman-teman ya, mol yang ini dibagi mol pangkat 2. Berarti cara pengerjaannya mol pangkat 1 ya, ini kan 1 yang atas ya, bisa kita tulis sama aja. Kalau tadi kan perkalian dijumlah, kalau pembagian kebalikannya, berarti dikurang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya adalah mol pangkat min berapa? 1 kurang 2, min 1. Nah, seperti itu teman-teman. Gak usah bingung ya. Nah, di sini ada lagi L pangkat minus 1 dibagi L pangkat minus 2 sama dengan berarti minus 1. Ini pangkatnya ya. Dikurang minus, nah jadi kayak gini ya, minus 2. Nah, kalau seperti ini berarti minus kali minus jadi positif. Ini teman-teman gak usah bingung karena ini adalah pelajaran dasar. Jadi hasilnya adalah minus 1 ditambah 2. Nah gini ya teman-teman, sama dengan L pangkat 1. Berarti jawabannya L pangkat 1. Untuk detiknya atau sekon tetap karena dia tidak ada teman-temannya. Jadi dia dapatkah hasilnya adalah 16 mol pangkat min 1, L pangkat 1, S pangkat min 1. Nah, bisa juga ini kan karena di dalam satu ini ya, satu pembilang ya. Kalau kita mau bikin seperti ini bisa nggak? Kalau minus 1 itu sama dengan kan mol pangkat semua bilangan atau satuan yang berpangkat minus artinya adalah seperti ini teman-teman ya. Seper mol ini minus berapa? 1 ya, minus 1. Nah, berarti dia kalau pengen kita pindahkan lagi ke bawah berubah tandanya jadi minus. Kalau kita pindahkan ke atas ya tandanya berubah jadi plus. Ini dari minus ya. Kalau minus ke bawah berarti kebalikannya, dia jadi positif. Seperti ini teman-teman maksud saya. Nah, jadi mol pangkat 1 ya. Kebalikannya ya teman-teman. L-nya tetap di atas. Kalau S-nya minus, pokoknya minus-minus kalau kita pindahkan ke bawah ke bilangan penyebut ya. Atau mohon maaf kalau saya salah penyebutnya. Nah, seperti ini. Kalau di soal nggak ada jawaban ini, ya bisa aja seperti ini teman-teman ya. 16 L per mol dikali S. Ini saya nggak nyebutin pangkat tadi ya teman-teman. Ya seperti itu. Sekarang kita mengerjakan yang D, menentukan nilai X. Untuk menentukan nilai X,
kita lihat pada tabel percobaan. X itu berada di dalam data percobaan keempat ya teman-teman. Berarti seperti biasa, X kita menuliskan rumus laju reaksi karena X adalah merupakan laju reaksi pada data percobaan yang keempat ya. V sama dengan K, X percobaan keempat, dan Y percobaan keempat. Nah, karena kita menggunakan rumus laju reaksi yang sudah kita dapat sebelumnya ini teman-teman ya, bahwa order reaksinya adalah pangkat 1 ya, maka kita bisa saja langsung menuliskan, dan K-nya pun sudah kita dapat teman-teman ya, yaitu 16 ini ya, mol pangkat min 1, L pangkat 1, S pangkat min 1. Lalu kita tuliskan saja X-nya adalah V-nya, V pada percobaan keempat itu adalah X. Belum diketahui K-nya, kita masukkan saja 16 mol pangkat min 1, L pangkat 1, S pangkat min 1. Lalu dikalikan dengan konsentrasi pada percobaan keempat yaitu 0,3 ya. Konsentrasi pada percobaan yang Y-nya pada percobaan keempat juga sama, 0,3 juga. 0,3 satuannya ditulis teman-teman. Ini bertujuan agar kita mempelajari cara menghitung satuan. Apakah benar satuan dari X atau laju reaksi itu adalah mol L pangkat min 1 dt pangkat min 1 atau bukan? Gak apa-apa, kita coba aja ya apakah benar. 0,3 satuan konsentrasinya adalah mol L pangkat min 1. Sebenarnya mol L pangkat min 1 ini bisa kita jadikan molaritas juga ya. Tetapi di sini saya berniat untuk sharing cara menghitung satuannya saja. Oke, kita sama-sama belajar teman-teman ya. 16 ini kita tulis dulu, kita hitung yang di dalam kurung-kurung dulu. S pangkat min 1. 0,3 dikali 0,3 adalah 0,09, atau bisa kita tuliskan adalah 9 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, teman-teman pasti sudah cukup paham. Sekarang molnya, mol dikalikan dengan mol. Kalau dikali, ingat pangkatnya ditambah. Di sini kan 1 ya, pangkat 1, yaitu jadi mol pangkat 2. Sekarang L-nya dikalikan dengan L pangkat min 1. Minus 1 tambah minus 1 yaitu minus 2. Seperti ini teman-teman. X sama dengan 16 kita kalikan dulu dengan si 9 ini. Hasilnya adalah 144. Sekarang mol ini, mol pangkat min 1 dikali dengan mol pangkat 2. Mol berarti dia min 1 ditambah 2 adalah ya 1 teman-teman ya. Mau ditulis nggak? Nggak tulis juga nggak apa-apa. Sekarang L pangkat 1 ya ini. L pangkat 1 dikalikan dengan L pangkat min 2. Berarti min 2 ditambah 1. Yaitu hasilnya adalah L pangkat min 1. Sisanya adalah S. Sorry ini ya lupa. Dikali dengan 10 pangkat min. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ini sangat fatal sekali kalau kelupaan. Berarti bisa kita kali ya teman-teman. Atau ditulis seperti ini juga tidak apa-apa. Sehingga X sama dengan 144 dikali 10 pangkat minus 2 adalah 1,44 mol dikali L pangkat min 1 dikali S pangkat min 1 ya teman-teman. Atau kan tadi saya bilang molaritas itu adalah N per V. N itu adalah mol, V itu adalah liter ya teman-teman. Jadi satuan dari atau ini ya, mol dikali L pangkat, ingat kalau dia ke atas tandanya berubah jadi minus 1. Karena ini adalah positif 1 ya, kalau ke atas jadi minus 1. Ya, ini bisa aja. Jadi mol dikali L pangkat minus 1 sama saja dengan M besar.
Atau ini atau ya teman-teman ya, atau bisa aja seperti ini, M dikali S pangkat min 1, seperti itu. Misalnya ya, kalau order reaksinya itu adalah pangkat, misalnya gini ya. Ini contoh ya teman-teman, hanya sebagai contoh saja.